Kita semua kenal Chopper sebagai rusa kecil yang kawaii, penuh emosi dan menjadi karakter kocak di bajak laut topi jerami. Tapi jauh sebelum One Piece ada, bangsa Celt kuno sudah memuja sosok bertanduk rusa yang mereka sebut Cernunnos atau Lord of the Wild Things alias sang penguasa hutan dan kesuburan. Bagaimanakah Chopper memegang peran yang sangat penting untuk melawan Imusama? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Setelah chapter 1191 rilis, ada satu panel yang menjadi pertanyaan kita semua. Apa yang dikatakan Biblo kepada Chopper sehingga dia begitu terkejut mendengarnya? Bisa jadi Biblo justru mengungkap buah iblis Chopper yang sebenarnya. Karena sejak pertama kali diperkenalkan, Chopper dikenal sebagai pengguna Hito-Hito no Mi, buah iblis yang membuat pengguna menjadi manusia. Tapi anehnya, sampai sekarang Oda Sensei tidak pernah memberikan model apa untuk buah iblis milik Chopper ini minasan. Padahal kita sudah tahu bahwa Hito-Hito no Mi ternyata memiliki beberapa model yang sangat spesifik. Seperti Hito-Hito no Mi model Daibutsu milik Sengoku, atau Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy, dan Hito-Hito no Mi model Onyudo milik Onimaru. Sedangkan Chopper hanya Hito-Hito no Mi saja tanpa ada model yang menjelaskan buah iblisnya apa minasan. Dan semakin kita perhatikan kemampuan Chopper, semakin aneh rasanya. Atau mungkin Chopper bukan sekadar menjadi manusia saja. Bisa jadi buah iblis miliknya memiliki hubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah beberapa kali disebut dalam cerita One Piece, yaitu Dewa Hutan. Kita semua tahu bahwa Chopper memakan buah iblis tipe Zoan Hito-Hito no Mi ketika dia masih menjadi rusa kutub. Hal itu pun yang membuat Chopper memperoleh kemampuan berpikir dan berbicara seperti manusia minasan. Tapi berbeda dengan pengguna Hito-Hito no Mi lainnya, buah iblis Chopper justru memiliki karakteristik yang sangat unik, di mana Chopper bisa berubah menjadi berbagai bentuk, mulai dari wujud imut Chopper atau Brain Pointo. Lalu ada Heavy Pointo yang membuatnya tampak seperti manusia yang rutin nge-game, atau Horn Pointo yang membuat tanduknya menjadi besar serta sanggup bergerak dengan cepat. Dan setelah berlatih, Chopper bahkan mendapatkan bentuk seperti Monster Pointo minasan. Tentu saja, sebagian besar kemampuan ini bisa dijelaskan melalui eksperimen medis Chopper dan Rumble Ball miliknya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa transformasinya otomatis membuktikan dia memiliki buah iblis legendaris. Tapi ada satu hal yang tetap mengganggu ya minasan. Nama buahnya tidak pernah memiliki model. Dan jika Oda Sensei memang sengaja menyembunyikan model tersebut, maka pertanyaannya adalah, model apa yang sedang disembunyikan? Jika diperhatikan, bentuk buah iblis Chopper terlihat sangat berbeda dari gambaran buah iblis pada umumnya. Karena bentuk buahnya justru menyerupai jamur minasan. Jamur sendiri merupakan bagian penting dari ekosistem hutan. Jamur bertindak sebagai internet bawah tanah atau Wood Wide Web yang menghubungkan akar-akar pohon di dalam ekosistem hutan. Atau simpelnya, jamur membentuk jaringan benang halus di sekitar akar pohon. Jamur juga membantu akar pohon menyerap air dan zat hara dari tanah. Sedangkan pohon memberi makanan berupa gula atau karbon hasil fotosintesis kepada jamur. Intinya, jamur itu berhubungan dengan tanah, tumbuhan, pembusukan, dan siklus kehidupan itu sendiri. Jadi, kalau Oda Sensei memang sengaja memberikan bentuk seperti jamur pada Hito-Hito no Mi milik Chopper, mungkin buah tersebut sejak awal memberikan petunjuk tentang sesuatu yang berkaitan dengan alam, bukan sekadar manusia. Itu sebabnya kenapa teori tentang Chopper adalah dewa hutan menjadi menarik ya minasan. Tidak sampai di situ. Dalam mitologi Celtic atau Celt kuno, terdapat sosok bernama Cernunnos yang sering disebut Lord of the Wild Things atau penguasa alam liar.
Sosok Cernunnos ini digambarkan sebagai sosok manusia dengan tanduk rusa di kepalanya, juga dikaitkan dengan binatang liar, hutan, kesuburan, dan regenerasi yang melambangkan konsep kemakmuran. Nah, menariknya minasan, Cernunnos ini bukan cuma ada di mitologi Celt saja loh. Sosok bertanduk rusa dengan simbolisme yang mirip-mirip juga muncul di salah satu film paling ikonik dari Studio Ghibli, yaitu Princess Mononoke, lewat karakter bernama Shishigami atau yang biasa disebut Dear God alias Dewa Rusa. Coba perhatikan wujud Shishigami ini minasan. Tubuhnya seperti rusa besar dengan tanduk yang menyerupai cabang pohon, tapi wajahnya justru menyerupai wajah manusia. Persis seperti Cernunnos yang digambarkan sebagai perpaduan manusia dan rusa. Dan yang bikin makin relate sama teori kita, Shishigami ini dikenal sebagai penguasa hidup dan mati sekaligus. Setiap langkah kakinya di siang hari bisa menumbuhkan rerumputan dalam sekejap. Tapi rerumputan itu juga langsung layu setelahnya, seolah menunjukkan siklus kehidupan dan kematian berjalan berdampingan lewat satu sosok yang sama. Dan begitu malam tiba, Shishigami berubah wujud jadi raksasa transparan bercahaya yang disebut Nightwalker atau Daidarabochi. Dalam wujud inilah dia bisa mencabut nyawa siapapun yang tersentuh olehnya, sekaligus jadi simbol bahwa Dewa Hutan tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga menjaga keseimbangan antara hidup dan mati itu sendiri. Miyazaki Sensei sendiri memang lebih sering menyebut kalau desain Shishigami terinspirasi dari sosok Daidarabochi dalam folklore Jepang. Tapi kemiripan visual dan simboliknya dengan Cernunnos ini yang bikin banyak penggemar dan pengamat budaya pop akhirnya menghubungkan keduanya, karena keduanya sama-sama digambarkan sebagai penguasa hutan berwujud setengah manusia setengah rusa dan sama-sama melambangkan kesuburan sekaligus siklus kehidupan. Nah, kalau kita tarik ke Chopper, kemiripannya jadi makin menarik minasan, karena Chopper sendiri juga punya dualitas yang mirip. Di satu sisi dia dokter yang berusaha menyelamatkan nyawa siapapun yang terluka, persis seperti sisi Shishigami yang memberi kehidupan. Tapi di sisi lain, lewat Monster Pointo, Chopper juga bisa berubah menjadi sosok buas yang menakutkan dan berbahaya, mirip seperti wujud Nightwalker yang bisa mencabut nyawa. Dua sisi yang bertolak belakang, tapi hidup dalam satu tubuh yang sama. Dan karena buah iblisnya, Chopper jadi sanggup memahami manusia dan hewan, bahkan kemampuan medisnya mampu mengobati berbagai spesies. Sangat cocok dengan gambaran seorang penjaga alam, sosok yang berdiri di antara manusia, hewan, dan alam liar. Bisa dibayangkan jika Chopper mengetahui itu dari Biblo, bahwa kekuatan yang selama ini dia miliki sebenarnya berasal dari sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan alam. Seorang dokter yang mampu menyembuhkan semua makhluk. Kemudian di teks Harley, tepatnya di dunia kedua, tertulis bahwa Dewa Hutan menaklukkan para iblis dan matahari menyebarkan api peperangan. Kita tahu bahwa bentuk Nerona Imu sangat menyerupai iblis, begitupun dengan konsep domi reversinya. Jika Chopper adalah Dewa Hutan, maka kemungkinan besar Chopper lah yang akan membuat Nerona Imu kembali ke Marijoa, menjadi bagian penting untuk menghancurkan para makhluk domi reversi dan mengatasi makhluk abadi seperti Killingham dan Somers yang diberikan omen oleh Nerona Imu. Wah, saatnya bersinar Chopper! Pada intinya, Dewa Hutan tidak harus berarti dewa penghancur ya minasan. Sebaliknya, dia adalah dewa penjaga kehidupan, sosok yang melindungi hewan, menjaga alam, dan menyembuhkan makhluk hidup. Kalau menurut minasan bagaimana? Apakah Chopper telah memakan buah iblis Hito-Hitonomi model Forest God? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.